Halo hipster, kembali lagi bersama gue Andika Leonardo Surya. Jadi kita akan lanjutin part ketiga untuk pembuatan portofolio dari Figma menuju Framer. So kali ini kita akan masuk ke tahap masih UI design, tapi kita akan coba untuk breakdown apa isi dari project, isi dari strukturnya ya, suatu penjelasan dari sebuah project gitu, atau case study yang mungkin teman-teman banyak yang tanyain gitu. Nah, biar nggak usah lama-lama, kita coba langsung lihat dan kita masuk ke Figma ya. Tapi sebelum itu kita opening dulu. Oke, jadi kemarin kita udah dari part pertama ya. Part pertama kita udah coba bikin architecture, information architecture, dan di part kedua kita udah coba untuk low fidelity layouting ya. Nah, dan udah masuk ke tahap high fidelity tapi belum semuanya. Mungkin kita akan lanjutin lagi high fidelity dan gue akan ngejelasin isi dari sebuah case study itu seperti apa. Nah, ini gue pakai to do, teman-teman bisa bikin juga di widget ya, tinggal tulis aja to do. Pemakaiannya cukup gampang. Ini gue pakai widgets. Kalau ada yang mau nanya ini pakai apa bang gitu. Nah, kemarin kita udah bikin ya bagian home-nya itu seperti apa. Mungkin yang belum coba cek di part 2-nya bisa cek dulu karena ini ada dalam satu playlist. Dan project structure yang kita bikin kurang lebih seperti ini. Jadi akan gue sedikit jelasin. Pertama itu project title and description ya. Jadi project title and description itu ngejelasin ya title dan description-nya. Jadi penjelasan singkat tentang si project itu apa dan kita ngapain gitu di sana. Terus banner ini bisa kalian bikin aja gitu kayak thumbnail gitu ya. Jadi untuk ngejelasin kira-kira seperti apa hasilnya dengan singkat gitu. Terus ada project information, jadi isinya ada timeline kayak berapa lama kalian mengerjakan case study-nya atau projectnya. Terus platform yang kalian bikin itu apa gitu ya, entah itu mobile app atau mungkin website atau mungkin web app ya, mana yang kalian bikin bisa kalian jelasin di situ. Role kalian sebagai apa di sana, apakah sebagai product designer, UX researcher, UI designer, design operation, dan lain-lain ya. Terus company name, kalian ngerjain itu untuk siapa atau kalian sebelumnya ngerjain itu di company apa gitu ya. Itu atau ini bisa disesuaikan dengan client name gitu ya, yang mungkin lebih relevan. Terus selanjutnya ada challenge or problem. Jadi kalian jelasin dulu challenge-nya itu apa, masalah utamanya itu apa, pain point-nya itu apa, atau mungkin masalah internal dihadapi company itu apa gitu. Nah, highlight banyak di sana, jelasin secara singkat karena semakin singkat dan engage akan semakin hook dan orang mau scroll gitu. Lalu result, kenapa gue masukin result di awal? Karena gue bedakan antara result dengan si conclusion gitu ya. Jadi result dan conclusion ini adalah dua hal yang berbeda gue bikinnya. Nah, kalau result itu adalah orang mungkin akan langsung tahu hasil yang didapatkan dari kontribusi kalian di project ini tuh apa gitu. Nah, kalian bisa jelasin lewat metrik. Kayak misalkan nih ada peningkatan di mana, atau mungkin ada kenaikan apa, atau mungkin key metric yang dipakai dalam project itu apa gitu, yang bilang kalau project itu sukses gitu. Atau mungkin kalian ceritain selesai dalam waktu berapa sprint segala macam, itu juga bisa. Terus proses ini ya mengikuti dengan proses yang kalian pakai di dalam case study kalian atau proyek kalian gitu. Misalnya di sini gue ambil contoh, ini contoh ya, kalian bisa ngikutin tapi kalian bisa pakai punya kalian sendiri gitu ya. Kurang lebih sebenarnya cuma ada dua area, area problem dan area solution. Area problem itu bisa start dari research, kalian coba define gitu ya, kalian jelasin aja di sana di research. Di sini gue jelasin pakai research. Terus selanjutnya ada ideation gitu, kayak proses ideation untuk mendapatkan solusinya tuh apa, potential solusinya apa. Lalu ada wireframes itu ya udah dari low fidelity kayak gimana, high fidelity kayak gimana, itu kalian jelasin di subsection ini. Terus stack atau tools apa yang kalian pakai, atau stack apa, mungkin ada yang mungkin pakai front end gitu ya, pakai JavaScript gitu, atau mungkin pakai framework tertentu, kalian juga bisa masukin di sini. Tools kalian misalnya para desainer nih, kalian bisa pakai Figma, atau mungkin pakai Figma, pakai Miro,
pakai Maze gitu atau UX Quant, bebas. Kalian jelas taruh aja di sini. Recommendations ini adalah rekomendasi atau pendapat orang atau satu tim atau klien boleh juga tentang pekerjaan atau hasil kalian gitu. Jadi kalian masukin ke sini. Malah kalau misalkan nanti ada ada nama orangnya atau nama company-nya, kalian bisa nge-refer ke company website-nya atau ke linkin orangnya gitu ya, jadi lebih direct. Terus key takeaways-nya apa? Jadi kalian jelasin jujur apa adanya, kekurangannya apa dari proses yang kalian pakai di dalam project ini atau case study ini, lalu kira-kira apa yang perlu diimprove gitu. Karena dengan adanya key takeaways kita jadi punya lesson learn. Ini juga bisa diganti kalau kalian mau pakai jadi lesson learn, it's okay juga gitu. Intinya adalah di section ini kalian jelasin apa yang kalian pelajarin, apa yang kalian dapetin selama menjalankan case study ini atau project ini. Lalu terakhir baru conclusion gitu. Jadi di sini ya kalian simpulkan lah secara overall dari sisi projectnya sampai dari proses deliverablesnya, researchnya, ideationnya segala macam ya, conclusionnya apa gitu, apa yang kalian dapetin. Sedikit berbeda dari key takeaways, tapi bedanya conclusion itu lebih general, nggak cuman ngobrolin tentang internal proses aja gitu, nggak cuma ngomongin tentang kayak lebih technical di projectnya atau case study-nya, karena itu udah dijelasin di bagian atas gitu. Mungkin structure-nya seperti itu. Nah, kita akan coba untuk bikin low fidelity-nya. Sama kayak di part kedua ya. Kita akan coba bikin layout-nya dulu, baru kita fokus ke high fidelity-nya. Oke? Jadi di sini gue akan coba langsung kita bikin frame-nya dulu. Kita pakai desktop dan desktop aja. Sip. Nah, untuk background-nya gue pakai sama kayak di home. Terus navbar-nya sama kayak di home. Itu ya biar gak ribet. Terus project title. Kita akan coba ini dulu ya, kita akan coba bikin low fidelity dulu, jadi masih building block, nggak ada yang gimana-gimana. Mungkin di sini gue mau ada breadcrumbs gitu ya. Breadcrumbs. Nah, seperti ini. Terus ada title projectnya. Title projectnya. Mungkin di sini ada description-nya. Ini ya. Coba gue lebih halus lagi. Ini agak coba lebih gelap. Lalu di sini ada banner. Terus tadi banner project title udah, banner udah, sekarang project information. Mungkin di bawahnya kan ada challenge, problem. Oke. Ini mungkin gue akan bagi jadi section sendiri di sini, sebelahan sama si challenge and problem ya. Kayak gini ya. Nah. Jadi kita fokus ke layouting ya. Layoutnya mau seperti apa. Lalu metrik. Mungkin di sini aja metrik. Ini mungkin lebih ke angka dan sedikit titelnya gitu. Bentuknya scorecard gitu ya. Mungkin akan menarik. Lalu proses. Proses di sini ya kita ada penjelasannya, mungkin sedikit kasih thumbnail lagi. Itu ya. Wait. Kayaknya lebih enak kayak gini. Terus kasih thumbnail lagi. Mungkin ini layoutnya sedikit kayak contoh 2 gitu ya. Ini. Terus kayak kurang panjang. Kita perbesar lagi dikit. Oke. Ini masih di proses. Ini gue ambil kayak gini. Terus proses lagi. Nih ya. Mungkin bentuknya itu
gini kita perkecil, nah, biar bisa di slide gitu ya. Apalagi setelah proses stack and tools, oke, stack and tools stack gini aja, section sendiri. Recommendation, key takeaways, conclusion. Recommendation ya, panjang lagi dikit. Recommendation mungkin kita kasih sebuah stack, kita kasih sebuah image gini ya. Terus di sini ada penjelasannya gitu. Mungkin specifically gue mau ada avatar gitu di sini ya. Jadi ada tulisan gitu. Terus ini jabatannya atau role-nya. Gitu ya. Terus key takeaways. Oke, key takeaways gini lagi aja. Key takeaways, setelah itu conclusion ya. Conclusion mungkin kasih ini ya, key takeaways sedikit ada image-nya. Conclusion baru dikasih, nah ini footer, kita pakai footer yang sama aja. Ups, rata bawah, sip. Ini bottom, oke. Di kita perkecil. Oke, layoutnya udah jadi. Kita akan fokus untuk kasih konteks dan konten ya. Oke, jadi kita bikin dari breadcrumbs-nya dulu. Ini misalnya dari home, terus judulnya, project title-nya ya. Ini mungkin kita kasih gini, baru kita auto layout. Nah, untuk fontnya menurut gue udah oke. Mungkin ini bisa di bold, ini bisa sama ini ya, ini bisa di regular. Ups, ketipisan. Terus ini bisa kita taruh di 16, ukuran 24. Oke, udah deh, kita hapus belakang-belakangnya yang nggak penting ini ya. Terus mungkin gua akan kasih fill. Mungkin akan gua kasih fill warna hijau nih. Gak tau kenapa gue lagi seneng warna ini ya, ini warnanya lucu gitu. Nah kayak gini. Oke, ke ini deh, 16. Oke, cukup. Terus title kita ambil dari sini aja, banking app and websites. Nah, kita ambil dari hero aja biar ukurannya agak besar gitu. Terus banking app and websites. Oke. Terus ini description. Ini kita kasih area, text area. Gini aja. Ini ya, nih oke banget nih. Terus ini panjangnya sedikit, segini aja. Terus ini kita auto layout bareng. Ukuran 12, oke. Ini juga auto layout bareng. Ini mending kita taruh dalam sini, kayak gini. Nah, ini 16 aja. Terus ini kasih thumbnail, oke lah, segini cukup. Mungkin kita kasih border radius
Ini kita rename, ini gua frame ya, jadi ini gua klik kanan terus gua frame selection, gua rename, Ctrl R atau Command R. Ini jadi project thumbnail, project banner, boleh. Terus kalau udah kita ke bawah lagi, ini project information ya, project information mungkin kita tadi isinya apa aja, lost konteks gua. Timeline platform role company, timeline platform role company name. Oke, ini mungkin akan gua tebelin semi bold gitu ya. Terus gue duplikat lagi untuk di bawahnya. Ini akan gue bikin jadi medium. Atasnya kita tebelin lagi deh, jadi bold gitu ya. Bawahnya jadi medium atau regular ya, regular. Oke. Terus ini agak subtle gitu ya. Oke, kalau udah ini timelinenya misalkan nih dari Januari 2020 sampai Desember 2020. Platform misalkan nih mobile app. Role-nya misalkan di sini jadi product designer. Company name misalkan namanya Streamline. Nah, habis itu kita auto layout. Atau kalau mau lebih gampang bisa juga, tapi nggak bisa ding, sorry. Nah kalau udah ini bisa kita auto layout. Oke, kita atur dia di 4. Ini kita auto layout lagi. Ini kita atur di 24 atau 36 nih. Agak ini nggak apa-apa ya. Agak jauh gitu. Ini bisa kita hapus. Terus kita tinggal tambahin bagian section yang challenge, problem, and result. Ini challenge or problem. Ini kita pakai 36. Railway aja. Bold, oke. Ini challenge, ini result. Terus kita copy dari sini. Kita gedein. Pakai lorem ipsum. Empat sentences. Kurang ya. Ini satu paragraf deh. Oke, ini udah nih. Nah ini masih auto kan, ini gua bikin 1,5 dari ininya. 20 kali 1,5 dari font size nya. Nah ini lebih oke nih. Terus biar agak rapi, sebenarnya gue seneng kayak begini nih. Gue seneng banget kerapihan. Ntar untuk size nya bisa disesuaikan aja ya. Terus ini kita align lagi dikit. Nah result juga sama. Result nggak harus panjang-panjang ya, bisa lebih singkat. Selanjutnya itu adalah matrix. Oke, matrix mungkin gua akan bikin jadi scorecard yang tadi gue bilang. Kita pakai ini railway 36. Oke. Nah, pakai ini aja sekalian nih. Let's say ini kasih angkanya aja 30% gitu. Increase user acquisition. Gimana tulisannya? Acquisition gini ya. Salah. Acquisition. Oke, tulisannya ternyata adalah ini.
user acquisition. Oke. Ini kita auto layout, ini juga harusnya di auto layout nih. Ini 2 auto layout, ini di 16, terus berdua kita auto layout, ini di 24. Nice. Ini juga kita auto layout, jaraknya di 24 juga. Oh, kedekatan ya, 60 deh. 60 tapi dia agak lebih panjang. Ini kita fill container, ini juga sama fill container, enter sekali lagi kita fill container. Nice. Oke, cukup. Ini sama nih, kita enter, kita fill container, enter lagi, kita fill container. Sip. Nah, ini juga sama nih, kita fill container dulu. Nah, segini. Oke, nggak usah deh. Yang perlu fill container tuh yang ini ternyata. Kayak gini. Ya, ntar kita bisa sesuaiin lagi. Kita lanjutin dulu untuk ini. Ini kasih metrik-metrik penting, misalkan 1000 plus MAU increase. Terus di sini mungkin IDR 50 million recurring revenue. Terus ini kita auto layout, kita taruh tengah aja mid. Ini begini, atas bawahnya kita kasih ini 120 aja. Atas bawahnya kita kasih di 36. Gedean enggak? Cukup. Kasih stroke kali ya, biar ada dividernya. Cuman ini kita custom, jadi yang ada stroke-nya cuma atas dan bawah, jadi kiri kanannya kita nolin aja. Lalu stroke-nya kita warnain agak subtle kayak gini. Nice. Nah, begini. Oke, kalau udah bagian matrix sudah, terus kita masuk ke proses. Nah, proses ini layoutnya sama sih, kayak gini juga. Jadi kita bisa copy dari yang atasnya nih, gitu ya. Kita panjangin nggak apa-apa. Sini proses gitu ya. Terus mungkin ini gue bikin subnya research. Ini gue jadiin black agak tebal. Ini pakai yang agak panjang dikit. Seperti ini. Terus ini kita thumbnailnya ini asik nih. Jadi ini kita coba untuk frame dulu satu persatu. Ini frame selection, ini juga di frame selectionnya. Terus ini bisa kita left and right, constraint resizingnya ya, nih left and right. Kalau udah kita shift enter untuk ngeseleksi bagian atasnya, kita rename ini jadi proses image. Terus kita kasih dia sebuah border radius 24 dan dengan kita klik konten. Terus ukurannya jaraknya berapa? Jaraknya kita kasih X. Jadi di auto. Itu ya, nih kayak gini. Oke, ini udah. Ini bisa kita pindahin ini images. Kita pindahin ke bagian atasnya. Yang ini ya. Oke, tidak ketemu mana. Nah, sini. Hup. Taruh bagian bawah.
Oke, kalau udah subnya lagi yang lain kita bisa ambil aja dari sini. Oh ini gua ini dulu, kita deketin dulu ini di 24 really fine. Kalau udah ini kita duplikat lagi, kita bawa keluar. Oops. Ini kita hapus aja. Ini jadi tadi ada research, ada ideation ya, ideation, terus ada wireframes. Ini mau pakai 2 gini lagi, it's okay, nggak apa-apa. Ini taruh dalam sini, ini kita hapus. Ini mau pakai 1 juga boleh. Ini. Terus kalau udah wireframes, ideation, ini harusnya taruh dalam sini sih, biar lebih oke. Nah, ini jadi 1 nih. Kayak gini. Nah, ideation mau pakai ini juga nggak apa-apa. Atau mungkin lebih panjang gitu ya, kita akan bedain lagi dikit fill container gitu. Gini it's okay. Terus tadi apa tuh? Udah stack and tools. Oke, stack and tools. Ini harus gue geser dulu ke bawah. Stack and tools kita pakai format yang ini. Kita copy paste ke dalam sini. Paste here. Apa namanya? Tadi stack or tools. Nah, ini mungkin bentuknya itu bisa kita hapus dulu deh. Stack and tools ya. Ini bisa kita coba bikin dalam bentuk kotak-kotak gitu ya. Kayak gini nih. Tapi ini gua bungkus pakai auto layout dan dia directionnya ke samping. Bentar. Nah, kayak gini. Kita kasih dia jarak di 16 atau di 24 boleh juga. Terus, nah ini kita tinggal isi nih. Kita pakai plugin aja, namanya Brand Fetch. Ntar gue minum dulu. Adobe boleh, Notion, Webflow, oke. Ini kita ambil contoh ya. Contohnya di sini gue pakai Adobe, ambil logonya. Ini misalkan kita ambil logo yang mudah-mudah aja. Nah, Adobe, terus kita back, pakai Notion, ambil logonya. Coba. Nah, ini. Terus kita back lagi. Pakai ini ya deh. Ini kayak lebih menarik. Notion. Kalau udah Webflow boleh ceritanya pakai Webflow. Webflow. Atau pakai iconnya juga oke. Ini ya. Nanti ukuran kita akan samain. Terus Figma. Kita ambil dari simbol aja. Terus Maze.
JavaScript misalkan. JavaScript JS. Nah, nggak ada. CSS. Ini udah Halloween udah banyak. Cukup lah kayaknya. Pakai ini aja. Oke, ukurannya mau berapa? Terserah. 120 fine. Kita coba ambil di 120 ya. Segini. Terus ini juga supposed to be 120. Jadi begini. Oh, Notionnya mendingan pakai logo aja ya biar sama semuanya. Kita ambil Notion, kita ambil simbolnya yang ini. Nice. Oke. Ini bisa kita hapus. Ini ukurannya kita ganti jadi 120. Nice. Oke, kalau udah ini juga 120. 120. Nah, ini sama 120. Ups. Oh, ini nih. Ini dia. Nah, 120. Nggak berubah ya. Oke. Kita coba cek lagi. Logo Adobe ini agak unik nih. Ikonnya kurang. Iya, pakai ini aja. Ups. Gedein lagi dikit. Oke. Agak sulit ya. Nggak apa-apa. It's a challenge. Gue lupa kecilin lagi. Aduh. 120. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita manual aja. Oke, cukup. Terus logo Figma kita ganti jadi 120 juga. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kita tinggal masukin aja ini ke dalam sini nih. Cuma ini kayak susah banget. Kita ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Kita hapus. Nah, ini di rata atas. Oke, dari kelihatannya ini terlalu mepet, jadi kita tambahin jadi 60. Let's see. Nah, ini oke nih. Ini oke. Oke, 16. Oke, Stack Tools udah. Lanjut ke recommendation. Recommendation ini kita ambil thumbnail dari sini. Recommendation. Mungkin ini kayak area sharing session gitu ya. Ini bisa juga. Terus di sini kita ambil format yang ini. Kita replace, kita kecilin. Terus di sini avatar, mungkin nama. Kita pakai yang ini aja. Widiantara Saputra. Oke, ini hapus. Ini hapus.
design with at string line. Ini kita bikin medium dengan warna agak gelap. Nah, ukuran 20 fine, 4 cukup. Ini kita perkecil sedikit biar seirama gitu ya. Baru kita ini lagi. Oke, cukup. Ini kita auto layout, ini juga kita auto layout bareng. Dah, terus masuk ke conclusion ya. Key takeaways. Oke, key takeaways sama pakai format ini aja. Paste here. Jadi teman-teman kalau konten nanti menyesuaikan konten kalian ya. Konten di sini kita fokus di high fidelity. Tadi gue udah sempat jelasin isi bakal laki di mana. Key takeaways. Bagian bawahnya itu conclusion. Kita quest mau pakai format yang tadi yang kayak gini, it's okay. Coba kita paste ya. Ukuran 24 ya. Ini nggak usah begini, kita rata. Bisa begini. Terus conclusions udah berarti. Oke. Nah, sekarang yang kita lakukan tinggal desktop 1 ini kita rename jadi namanya apa? Project desktop. Terus kita tinggal Shift A atau add auto layout. Auto layout kita rata kiri semua. Nah, ini baru kerasa nih banyak belang-belangnya. Oke, nah ini kan kayak nggak responsif ya. Nah, ini akan gue coba bikin 60 kiri kanan. Kebetulan ini pakai berapa ya? Ini 0. Tapi setiap sectionnya yang punya. Oke, setuju. Setiap section tuh punya di 160. Oke. Kita bikin 0, setiap section kita bikin. Ini di 160. Atas bawahnya. 160 kiri kanan, terus kita bikin dia fill container. Terus kalau udah atas bawahnya ini kayak di hero 108 sama 60. Ini mungkin 108,60. Sama ya. Terus nah, ini si navbar ini kita bikin dia jadi absolute position. Kita ngikutin aja nih 40-24. Bisa di 40-24. Nice. Nah, ini bisa kita gedein lagi jadi 190. Oke, fine. Terus ini jaraknya gue bikin dia jadi 60. Oke, terus project banner ini gue harus kasih dia frame selection, abis itu gue auto layout. Nah, kalau udah ini harus gue kasih dia jarak 160 kiri kanan. Atas bawahnya berapa? Atas bawahnya gue make di mungkin di 24. Nanti ngasih margin aja. Atau nggak usah aja lah. Misalnya udah ada jarak per ininya kan. Ini 160 kiri kanan dan ini harus dibuat fill container. Ini juga sama fill container. Terus ini juga sama. Ini kita bikin fill container kiri kanannya 160. Ini juga sama, kiri kanan 160. Kita bikin dia fill container. Ini juga sama juga.
160. Kita bikin fill container sama 160 fill container. Ini kita fill container lagi. Oke, ini sama juga 160. Terus ini fill container, ini fill container. Sorry. Ini fill container semuanya. Oh iya benar. Nggak usah berarti. Ini fill container dan ini harus ada 160. Nah, kita cek lagi si project desktop ini ukurannya fixed width aja. Ini harusnya 104. 1440. Sama kayak ini. Ini dia bisa fill container. Alright. Kita tinggal kasih dia sebuah gambar ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita kasih gambar. Ini pada broken nih yang ini ya. Ini udah oke. Udah oke sih. Ini bisa kita perkecil lagi. Sorry, salah. Ini bisa fill container. Ini bisa kita kecilin lagi. Nah, segini. Terus ini oke. Ini juga oke. Tapi ini harusnya fill container. Gini. Oke, sekarang kita kasih konteks image ya. Ini bawahnya mungkin di nolin aja. Atasnya kita tambahin di 240. Gue suka ada jeda lebih banyak, biar lebih rapi gitu kan. Oke, sekarang kita kasih dia sebuah image biar lebih kontekstual. Finance. Nah, misalnya ini. Terus proses research ya. Mediation. Nah, ini oke. Terus wireframe. Sorry, ketimpa. Mediation tadi yang ini. Oke. Ntar ini ada ukuran yang belum sesuai. Top and bottom kita kecil. Oke, kita panggil lagi unsplash. Ini masuk ke wireframe. Ini. Oke. Nggak pas di sini. Terus high fidelity. Nah, misalnya gini. Oke, terus discussion. Terus key takeaways, kita ambil preset aja ya. Oke, lebih oke. Businesses.
Oke, kurang. Kita coba teknologi. Oke. Agak nggak kontekstual tapi oke lah. Ini kita portrait aja. Oke, terus ini learn. Learn bisa pakai ini mungkin. Oke, terus design thinking. Ambil lagi. Nih. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini nih, guys. Jadi kita review dari atas ya. Nah, ini ada home. Ini gue bilangnya breadcrumbs. Terus di sini ada project detailnya, ini descriptionnya. Itu ya, ini section untuk project overview. Project intro. Ini banner. Lalu di sini ada project overview. Di sini ada challenge and problem. Ini gua bikin kontainer. Ini challenge. Ini result. Ini information. Terus ini ada metric. Nah, ini ada section proses. Ini research. Images, ini research, ini ideation. Kalau bisa semuanya di rename ya, jadi biar nanti pas pindah ke Framer jadi lebih rapi gitu. Wireframes, image, ini baru stack atau tools aja. Ini ada, ini belum ini. Peer recommendations. Oke, ini container. Ini recommendation. Ini recommendation. Ini thumbnail, recommendation image. Oke. Ini kita rename menjadi konten. Jangan kontainer. Title and description. Recommendation. Terus di sini ada avatar. Ini ada name job. Avatar image. Terus di sini ada key takeaways. Ini container. Ini images. Oke, ini baru conclusion. Nice. Udah kita namain semua. Ini udah kita bikin jadi auto layout. Oke. Nah, ini jauh lebih rapih dan kontekstual. Gitu ya. Nah, sekarang kita bikin untuk yang lainnya. Apa aja? Di sini ada skills, experience gitu ya. Nah, sebenarnya ini ini nggak perlu kita bikin. Kita bisa nanti waktu diklik dia akan scroll balik ke home gitu ya. Jadi lebih oke. Mungkin kita bikin sekarang itu kita masuk high fidelity udah clear. Kita masuk ke prepare styles untuk color and text. Oke. Karena udah hampir 1 jam. Hampir udah 40-an menit. Jadi ini akan gua cut biar nanti teman-teman nggak terlalu lama gitu ngikutinnya. Oke. Jadi kita udah kelar untuk high fidelity wireframingnya. Kalian bisa coba ikutin aja gitu ya. Dan next kita akan coba masuk ke tahap prepare styles di sini ya, prepare styles.
Karena apa? Karena nanti di sini kita akan prepare untuk yang responsifnya juga. Jadi ntar responsive desainnya tinggal kita colok aja gitu, jadi lebih gampang. Thank you udah nonton. Jadi kalian bisa ngikutin dari part 1 sampai part 3 gitu ya. Ini sekarang di part ketiga. Gue udah bikin ini jadi playlist. Dan oh iya, untuk yang mau di-review portofolionya, kalian bisa cek link di description. Cek juga ada beberapa template-template yang bisa kalian coba pakai gitu ya dari research. Ada UI kit dan juga ada social media template gitu. Kalian bisa coba cek aja di link di description. Dan gue ada grup juga. Kalau kalian mau gabung ke grup gue, untuk kalian bisa tanya direct langsung ke gue karena gue ada di grup itu. Kalian bisa coba juga, ada di description juga linknya. Mungkin sekian gitu aja. Terima kasih banget udah nonton, udah support, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin mau belajar Figma dan Framer dan lagi bikin portofolio websitenya. Gitu, mungkin kita ketemu lagi di part berikutnya. Thank you hipster dan bye-bye.